Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Eh, hari ini kita dikabarkan dengan berita duka bahwa seorang bayi berinisial A meninggal dunia diduga oleh pihak rumah sakit karena terpapar COVID-19 di RSUD Haji Marsudi Jodono Kabupaten Belitung. Saat ini di samping saya sudah ada seorang ibu, yaitu Ibu Mardiana ya Bu, ya. Itu orang tua dari bayi yang meninggal dunia pada pukul 9:20 tadi ya Bu ya. Nah, kita akan banyak mendapat informasi mungkin dari Ibu Mardiana atau panggilannya Ibu Diana ya Bu ya. Ibu Diana tentang gejala ataupun benar atau tidaknya ini si bayi yang inisial A ini terpapar COVID atau tidak. Karena ini merupakan pertama kali di Belitung. Ibu Diana ini itu anak ketiga ya Bu ya. Ini kita pakai inisial aja ya Bu. Inisialnya A ya. Umur bayi itu 1 bulan 21 hari, yang lahir pada tanggal berapa Bu? Tanggal 23 bulan 5. Tanggal 23 bulan Juni ya? Iya. Bulan Juni. Nah, Bu, bisa diceritakan ini Ibu yakin atau tidak nih bahwa anak Ibu ini terpapar COVID atau? Sebenarnya saya tidak yakin. Iya. Karena asal mula anakku ini kan karena alergi susu. Nah, karena kan tapi aku kan tidak pernah kasih susu sembarang kan, langsung konsultasi ke dokter Daniel. Nah, tapi karena dikasih susu Royal Pepti, karena kan alergi susu, cocok. Nah, sekali aku ganti susu, pas lama itu cocok lanjut susunya kan, karena susu itulah expirednya, karena tanggal 29 ini kan expire. Jadi kan jadi konsultasi pula kan kari dokternya, ganti pula susu lain. Pas hari Senin itu malam Selasanya, karena susunya lah habis, aku ganti kan susu yang kemarin aku konfirmasi dari dokter Daniel. Pas malamnya itu berak-berak anakku. Berak-berak itu tidak ada gejala lain selain itu. Cuman berak-berak. Berak ya Bu. Itu gini Bu, itu awal terjadi berak-beraknya nih sakit perut lah istilahnya ya. Di bayi itu. Itu hari apa tuh kira-kira? Hari malam Selasa. Malam Selasa kemarin ya Bu ya, berarti tanggal 13. 13 ya? Iya. Itu jam berapa Bu? Itu agak tengah malam sih. Kira-kira jam berapa? Pas maghribnya itu sehat dan aku. Sehat. Lagi nyenyak lah tidur. Oke, berarti tengah malam langsung dibawa ke rumah sakit atau gimana ceritanya? Di rumah lah. Di rumah. Karena kan hujan kan, tengah kencang angin kan. Jadi pas paginya yang hari Selasa itu kan. Iya. Aku pergi ke Pak Hendro, tapi belau tidak ada di tangan karena masih usia bayi kan, kecuali 6 bulan baru di tangan belau. Jadi pergilah ngerujuk ke utama sorenya kan. Berarti ini udah tanggal 14 ya? Iya, hari Selasanya. Di tanggal 14 hari Rabu. Hari Selasa kan Rabu kan ini. Hari ini. Selasa, iya. Kan Rabu ini. Hari Kamis hari ini Bu. Kamis. Kamis ini. Iya. Berarti Ibu tanggal 14 kan? Iya. Hari Rabu ke rumah sakit utama. Iya. Jam berapa Bu? Itu sore. Jam berapa kira-kira? Jam 2? Jam berapa lah ya? Jam 2 ya? Jam 2-an dia. Terus gimana? Udah ke situ kan langsung masuk ke UGD. Iya. Pas ke UGD kan bukan aku kan yang ngedaftar. Kita lah ya, kita sebagai orang tua kan panik. Iya. Kita bingung mau ngapain kan, karena anak kayak gitu. Pas ada itu, dirawat lah di situ. Dari nafas infusnya, dimasukkan selanga karena perutnya kembung. Jadi dimasukkan selanga ke mulutnya sampai ke usus gitu kan, karena perutnya kembung. Lalu udah itu semua, baru dites swab. Lalu udah itu baru di swab. Pas di swab itu
langsung pergi dokternya kan. Pas nggak ngasih hasilnya positif, tapi aku udah tahu entah positif ke entah negatif ke, karena udah ada aku dikasih hasil tes swab itu. Cuma nggak taunya karyawannya positif. Aku terkejut, kok bisa positif. Cuman omongan positif aja, berarti suratnya nggak ada ya? Sedangkan anakku aja nggak semalam itu berak-berak. Kalau nggak aku ganti susunya nggak bakalan kayak gini. Nah, pasti anakku sehat karena dia sehat kataku. Oke. Setelah itu gimana? Dirujuk? Lauda itu hasilnya positif. Langsung sorenya ada orang rumah sakit utama, karena dokter Daniel kan dan ditangani di situ kan. Jadi pergilah dirujuk ke rumah sakit umum. Pas di situ kami langsunglah dibawa di lantai bawah. Tidak lama, ada kuota sejam ke aku dibawa itu pergi ke ruang isolasi lantai 2. Oh, ini posisinya udah di rumah sakit umum. Rumah sakit Lauda ke klinik utama karena dirujuk ke rumah sakit umum. Sorenya. Sore sekitar jam 4 lah itu. Jam 4. Terus gimana tuh? Udah tuh terus ke situ, jadi kan ada perawatnya di situ ya. Jadi sejam kalau aku dibawa itu. Oke, di ruang gedung B ya berarti ya. Jadi udah habis maghrib dipindahin ke lantai 2 isolasi. Pas aku dipindah di situ, tapi yang ngerawat anakku lah. Kayak biasa lah. Saat tidurnya aku. Yang ngerawat semua. Apa namanya? Nggak lama di situ, lah di ruang isolasi. Nggak lama setelah itu jam 1. Pas jam 1 malamnya diturun naik ke tempat COVID. Berarti hari ini tadi malam berarti tadi tengah malam ya. Dini hari lah ya. Oke, jam 1 tengah malam. Jam 1 diturun naik ke lantai bawah. Jadi aku kan enggak tahu. Apalagi enggak tahu lah, aku kan baru masuk ke rumah sakit. Dan enggak semua kan selama ini ke situ. Jadi pas diturun naik ke bawah, aku kan enggak tahu. Jadi sekali aku masuk ke ruangan yang tempat COVID tapi kata dokternya jangan kak, soalnya kakak negatif. Karena anaknya positif karena ruangan ini untuk pasien isolasi. Jadi aku tegas lah di situ karena kan bayi ngasin. Apalagi di situ pas masuk ke ruangan yang COVID itu nangis anak aku ngasin ngeliat nangis itu, nggak berhenti lah nangisnya. Tapi karena aku tegas, jadi dinaikin pula ke atas. Tak lama saya di dalam ruangan COVID itu, paling nggak berapa menit lah. Oh, berarti jam 1 tengah malam sempat dirawat di ruang isolasi. Isolasi D ya. Terus berapa lama kira-kira? Paling 1 jam? Nggak berapa menit, nggak 10 menit ke 5 menitan lah gitu. Karena anak itu nangis, baru dikeluar. Karena nangis terus kan. Dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi. Kemana tuh? Pindah pula ke tempat isolasi yang semula. Di bawah? Di atas. Oh, di atas. Tapi di ruang perawatan? Ruangan yang pas kemarin itulah. Ruang yang apa namanya itu, sirkulasi apa ke? Terus gimana? Lo udah di situ, dipindah pula kan di atas. Pas dipindah di atas, tidak lama ngasin kan, karena himpusnya lepas, tidak hidup kan. Jam berapa lah itu lepas, setengah 2 ke apa itu, tidak salah. Jam 2 ke itu ya, saya lupa juga kan. Dah lama itu aku panggil perawatnya. Tapi perawat tu dah nangingai. Karena katanya harus ada aturan besok pagi kata baru bisa. Aku kalau nangis. Impusnya lepas. Dah jalan gitu himpusnya, sedangkan aku jelasin darahnya lah keluar kak, sedangkan dia kurang cairan. Tapi dokter ada pukul sok pagi lah katanya. Kata perawat yang ada di situ. Sok pagi lah kak katanya, soalnya kita ini kan ada aturannya. Tidak setiap saat kita ngontrol katanya kan. Tapi aku kan minta tolong benar lah itu. Karena anakku kurang cairan. Bayangkanlah berapa jam baru dipasangin impusnya. Dari jam 3, jam 4 aku nunggu, tidak tidur aku geno terus anakku. Sedangkan anakku itu kalau mas benar itu badan, tapi aku panggil soalnya memang ada di Lemanda anak lagi kata esok pagi kan. 2 kali aku manggil Lemanda anak. Oh, 2 kali kakak manggil ya? 2 kali aku manggil tapi tidak diingat. Esok pagi lah. Jadi impus itu tetap keluar darah? Iya.
Terus dia aja sampai katanya pagi. cuma dia nyebut kan mati aja katanya di situ ada tulisan off. Ada tulisan off yang anunya itu kau tekan ke bawah. Tapi masalahnya nih yang off itu tidak lama berbunyi. Itu agak aku. Setiap berbunyi mati. Setiap berbunyi kan takut dia naik ke atas deh kan? Naik ke atas. Impus yang di tangan. Di tangannya. Kataku, lama amat kan sekali nengok pula di jam. Baru jam berapa? Nengok pula di jam. Kasih lama amat kan pagi ngasih nama 5 orang lalu mas badannya. Lah ada benar lagi tuh. Lah takut soalnya lagi gini kan la matanya lah kan aku gini terus matanya kan takut step gitu kan. Terbuka terus matanya. Gede gitu ya kan? Iya, karena aku tidak pernah tidur. Karena aku gendong terus sana itu. Tak pernah aku tidur selama dirawat, tak pernah aku tidur. Berarti posisi kakak ikut di dalam ruangan isolasi. Ya. Tapi digendong terus di atas kasur. Kakak yang gendong ya? Iya, pakai. Nah, perawat kemana tuh kak selama itu? Perawatnya ada nggak? Misalkan memberi penanganan apa gitu ke ada sih, paling nggak cuma masang infus karena waktu itu dia demam. Karena aku panggil kan. Aku panggil kataku, dok tolonglah soalnya anakku nih demam kataku. Iya tunggu kak dulu katanya, dalam hati baru datang. Tapi dalam hati karena kan takut dia mau ada apa-apa kan selalu manggilnya kan. Tapi kata perawatnya kan ada aturannya. Tidak kuat setiap saat katanya kan. Tapi kita kan begadang tapi tidak ada apa-apa misalnya ya kita kan tidak tahu. Jadi pas himpus itulah tak ada dipasang pagi benar baru dipasang. Jam berapa tuh kak dipasang paginya? Jam 6. Aku pula yang manggil lah. Itu kakak manggil lagi ya? Manggil pula katanya tunggu. Soalnya kan janji pagi kan. Baru dipasang himpusnya. Udah itu baru cek darahnya, tapi tidak tahu lah apa dimasukin di situ dia namanya kan. Sebab kalau itu obat demam kalau pakai jarum gitu, pakai gitu, jarum suntik. Dimasukinlah di situ, diperiksa lah darah. Tapi anak aku nih emang aku ngelihat emang tidak gila bergerak-gerak gitu, diam gitu pikir pun atau lemah. Kalau fisik dia lemah kalau baru pasang himpusnya kan. Aku emang ares sih aku nyebut kan dokternya, dok anakku nih birak-birak, tidak ada obatnya dari kemari. Dari hari Rabu itu ya? Dok, ulanglah, iya gini lah kak, lah baru, soalnya kan memang dari apotek kan kata ada dari dokternya dulu kan. Udah itu pas yang paginya itu arep pula kan aku nyebut, kak ada ini dok obat birak-birak, soalnya ngasih anak aku nih, birak-birak terus deh kan, beberapa dah ada nyusu kataku. Apalagi kan apalagi kan puasa kan dia harus kan perutnya kembung. Jadi kan harus puasa dulu. Harus puasa. Jadi pas paginya itu baru dicek darahnya. Kata kakak itu obatnya teh gini kak, soalnya belum ada dari dokternya kalau dia tuh ya. Dari dokternya. Ada lama iyalah jadi kata aku teh kan dari ambil darahnya anak itu. Pas hendak lama teh diambil darahnya yang tidur dia teh kan. Dan lama tidur apa namanya jam berapa tuh? Jam tengah jam 9 lah itu ya. Aku udah bergerak kata aku kan sekitar setengah 9 ya. Ada bergerak lagi itu panggil itu katanya yo tunggulah kati sekali itu udah diperiksa oleh dokter tuh ya. Tidak lama baru dikasih obat cairan itu baru dikasih obat anakku. Jam berapa tuh dikasih obat? Pas itulah jam 9 itu setengah 10 lah itu kalau itu. Tapi kondisi ada lagi baru dikasih. Terus yang penanganan lain apa kira-kira dari pihak petugas rumah sakit? Penanganannya misalnya tadi kan udah dikasih obat tuh sekitar jam udah itu dia pula lah diusahakan dari dokternya kataku berusaha lah dok masih amat kataku soalnya barusan kataku tadi langsung kan langsung udah ada kataku usaha ada dokternya kan berusaha lah ikhlas lah kak katanya kataku jadi situlah kataku ya lagi apa lagi kataku kan. Tidak lama ada dokter itu, aku tidak tahu siapa dokter siapa, orang Cina lah. Lagak sih orang Lah meninggal baru di swab pas meninggal. Pas meninggalnya. Berarti dari datang awal ke rumah sakit? Tidak pernah.
RSUD Haji Marsidi Judono tidak pernah di Enggak di swab. swab, baru pas udah Pas meninggal meninggalnya si baru di adiknya. swab, kata aku udah ngaku di swab. Banyak kan, karena Ya. nggak tahu detailnya kan. Tapi ada dia ngomong apa tadi, payah aku nak nyebut dia. Terus katanya gini kan, soalnya kan sekarang kan tidak ada bayi yang kena COVID. Kataku, Kak, sebenarnya aku ni tidak COVID sebenarnya. Ya. Karena gejala usus dia. Tapi emang ada dokternya yang perawat itu kan, pas aku di bawah. Dia nyebutkan, Kak, katanya isok nih nak di rongseng. Di ronsen. Soalnya nak tahu apa gejala perut dia nih. Tapi kayak saya di ususnya kata. Tapi aku tu percaya juga kan. Karena ngapa? Karena dia minum susu susah gitu nganak susu teh kan. Jadi kata aku, yalah Kak, setiap aku nyebut bukan COVID, tapi tidak ada yang perawatnya ngingatkan. Setiap aku nyebut sebenarnya kan COVID nih kan, aku kan COVID kata aku, dia pun nggak ada susu. Informasinya Kakak sempat nangis nih nangis aku saat di ruang yang COVID itu. Yang ketika si almarhum ini di dalam ruangan isolasi ya? Iya, nangis aku karena aku udah anak dibawa ke tempat pemakaman COVID. Tapi kata dokter itu, iya Kak, tunggu dulu ya, sabar kataku. Aku kayak orang gila lah di situ bang. Kayak orang gila, langsung dia nyebut, Kak, katanya kami ini bukan ada anak, tapi takutnya kini ada apa-apa misalnya atau keluarga atau kena, kataku, biar kami yang tanggung jawab. Tak perlu mereka rumah sakit dan nanggung, karena anakku ni kan COVID dok kena masalah ni. Kan Kak kata ada pihak polisi. Kata aku polisi nak nangkap aku, biarlah aku ditangkap. Tapi belum misalnya dia nengok live cam ni ya, pasti dia percaya. Karena belum ngomong gitu kan aku. Karena ada orang sebelah aku teh. Berarti Kakak sangat meyakini berarti bahwa tapi di situ tidak ada yakin, tidak ada yang si kakak melawan dengan itu nyawa percakapan aku kan COVID nak kena. Aku setiap kali ngomong gitu ya, sebenarnya kan COVID bang, no laki tano bini ya, setiap dekat aku setiap kali dia kemarin juga gitu juga ya ngerawat ya, sebenarnya kan COVID karena aku kena dia ni nggak bira-bira, soalnya isak dulu anakku nih gejalanya kayak gini juga karena aku ganti susu NL33. Sama lah persis gejala ini. Tapi aku sebelum dokter Joko meninggal, aku ke situ ngambil obat ya kan. Tapi anakku alhamdulillah sehat. Aku ganti pula susu semula ada di dia cucok teh. Alhamdulillah sehat. Sekali ini yang kedua kalinya, aku ganti susu. Pas aku mau ke langsung bawa, karena baru pertama kali ini kan aku bawa ke ruangan UGD kan. Pas aku bawa ke UGD langsung positif. Padahal kan Laisa dan pertama dulu itu. Tapi yang hasil swab RSUD sampai sekarang tidak tahu aku, belum karena tahu cuma dia tahu pemberitahuannya positif. Karena aku udah isa dilihat ini ke hasilnya tidak ada. Langsung aku dirujuk ke rumah sakit. Langsung aku ke sana. Tidak ada aku tahu. Pas si adiknya meninggal, aku yang gendong. Kan kakak nih yang gendong nih ya? Aku yang gendong. Itu kan sebelumnya sempat di swab lagi kan? Meninggal baru di swab. Iya, pas meninggal tuh. Hasilnya ada yang ada. Gak pernah hasil bang. Sedangkan anakku aja meninggal sedangkan di swab jam 10, sedangkan jam setengah 11 itu sedangkan di mandi baru nadiano. Adik kamu ada baru di swab. Kayak pernah tahu hasil lah. Tak positif ke tak negatif lah. Berarti sampai sekarang ada hasil lah. Berarti memang awalnya karena alergi susu tadi. Karena dari ususnya. Tapi sebelumnya adiknya sehat. Sehat, alhamdulillah, ada gejala lain. Ceria. Karena Laisa bang pertama gitu juga. Tapi pas aku ke dokter Joko, alhamdulillah sehat kan. Kapan itu? Sekitar berapa minggu yang lalu? Sebelum dokter Joko meninggal lah. Tak tahu sebila kan itu. Berarti sekitar 1-2 minggu lah ya. Sebelum dokter Joko meninggal. Kejadian yang sama kayak gitu, alergi susu juga. Alergi susu juga karena ganti susu NL33. Karena gitu kan kata murah itu katanya sama juga susunya kan. Sama juga katanya susu yang Pepti itu, alergi susu juga. Jadi aku kasih, pas malamnya aku kasih itu, sama lah kayak gini juga ceritanya nih. Iya. Pas malamnya itu juga birak-birak, sebadan nih. Panas, jadi esok paginya, kan pagi dokter Joko tuh buka kan. Pas itu aku suruh laki aku pergi ke sana. Pas diminumnya itu sorenya ya, karena sore kan baru pergi. Pas diminumnya itu sorenya, pas malamnya, alhamdulillah dia mana itu.
Tapi susu NR33 nya tidak aku kasih minum lagi, aku ganti pergi pula ke klinik utama beli susu yang cocokkan dia, nak PFT teh. Alhamdulillah, besok paginya dah ada lagi, dah sehat, balik pula semula bermain. Ini kedua kalinya. Berarti sudah pernah mengalami yang seperti alergi susu tadi. Ini yang kedua kalinya. Karena kita takut, karena kita kan tidak tahu ya. Jadi harus dengar ke dokter. Pas ke utama, hasilnya gitu. Semula dulu aja kayak gitu juga, persis kayak gitu gejala. Langsung kata dokternya, enggak kak, katanya siapa tahu ada orang lain datang ke rumah atau nyium ke apa ke. Kakak sebelumnya pernah tidak keluar misalkan dari lahir? Tidak pernah, karena kan tidak lepas pantang aku. 40 hari ya? 40 hari baru bisa, tapi aku tidak pernah misalnya kayak orang kesana kesini, tidak pernah. Aku paling tidak ke Tiko balik. Gitu. Saya tidak pernah kemana-mana. Si adiknya tidak pernah juga keluar? Tidak pernah, dia keluar dalam kamar terus. Dalam kamar. Soalnya dia setiap aku keluar ke sini aku tutup pintu, karena cuma anak aku di sini enggak ada yang menjaga, enggak aku bertiga. Kalau kan kerja. Iya. Berarti gini loh Pak. Misalkan nih, apa nih yang pengen diungkapkan nih kira-kira kakak? Karena dengan kasus ini kan kakak dengan yakin nih bahwa si anak kakak yang udah meninggal ini tidak COVID nih? Enggak aku. Yakin nih? Enggak. Nah kira-kira misalkan tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal kan tadi kan? Tidak masuk akal karena itu tadi ya, karena cuma gejala dari ususnya. Kalau masalah dari ususnya itu percaya aku. Percaya. Tapi sempat nggak ada pihak rumah sakit misalkan dari RSUD ada salah satu misalkan ataupun seseorang yang ngomong kayak gitu misalkan, ada Pak? Ada. Perawatnya yang kecil-kecil orangnya. Dia apa katanya? Laki-laki aku pas yang di bawah itu kan, naik ke di atas. Katanya, Kak, dia nanya ada cerita. Iya. Kata aku, kelak-kelak aku sebenarnya, Kak, kata aku, anak aku nih bukan COVID nih, Kak. Kau tahu lah sekarangnya pilek COVID, batuk COVID, apa-apa bira-bira COVID, semua COVID. Nah sekarang kan tahu lah ini nih mainan. Iya. Berarti ada yang perawat yang ngomong gitu ya Kak? Nah tadi jam berapa Pak dimakamkan si bayi? Siang, di sholat Zuhur. Oke, dimakamkan di pemakaman Jagung ya? Iya. Itu kakak hadis ya? Pas di situ tukangan kan yang petugas yang pakai APD. Iya pakai itu kan, tapi beliau cuma nggak ditunggu nek kamera mana yang istilahnya menggali kan ya, menutup lagi lubang. Iya, kamera udah ada untuk ke rumah sakit dah. Orang itu langsung pergi gitu. Nah, dia pas udah masukin langsung pergi. Apalagi nih Kak kira-kira? Tapi Bang, keluarga aku udah masuk semua Bang ke situ. Ruang isolasi pas anakku meninggal, aku suruh masuk. Tapi aku keluar lah. Ya. Aku suruh ngeliat tuh. Tidak ada yang positif tuh? Tidak ada yang kena positif. Tapi pakai masker ya? Pakai masker, tetaplah jaga protokol. Oke. Ada yang mau diungkapkan kira-kira? Misalkan ada anak-anak kakak nih yang belum kemarin mungkin belum sampai ke pihak apa gitu. Maaf ya, de masyarakat Belitung nih, carilah informasi yang benar-benar. Misalnya apalagi sekarang nih anak aku kan dibilang COVID, jadi kau tahu lah orang yang keluarga kami kan takut semua kan. Iya. Takut semua ke sini kan, itu pun COVID anaknya, tidak usahlah ke situ. Padahal hasilnya belum tahu ya. Sedangkan anak aku nih gejala kan aku yang tahu, kan aku orang tuanya. Ya. Padahal yang selama anak aku nih ngerawat di rumah sakit kan aku lah. Tidak pernah perawat ngerawat nih, kan aku yang ngegendong sampai meninggal, sampai ke di kafan aku, nak ke kuburan aku, ada semua di situ aku. Baik, Tribuners, itu mungkin tadi perbincangan kita maupun penjelasan dari orang tua bayi yang meninggal pada hari ini yang diduga nih diinformasikan oleh pihak rumah sakit terpapar COVID-19 ya. Dan ini memang kasus yang pertama terjadi di Belitung jika itu benar, tapi tadi udah disampaikan
penjelasan kronologi dari mulai awal sampai akhir. Nah, jadi jangan menjudge orang bahwa orang itu langsung terpapar COVID ya gitu ya. Karena keluarga ini juga sempat dijauhin sama orang ya Kak ya. Oke. Sekian Tribuners live report kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.